Gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih tanda tanya. Sejumlah pihak menduga ada unsur kesengajaan dari peristiwa kebakaran ini. Sampaikan informasi terkini, kebakaran terjadi di Gedung Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hingga saat ini, dari petugas pemadam kebakaran masih terus berjibaku untuk memadamkan api yang terus berkobar sampai dengan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat kembali hadir di channel Cipta Safety bersama saya Bung Rusli, mengupas tuntas yang berkenaan dengan K3, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fire system. Oleh karenanya, langsung saja kita masuk dalam pembahasan fire system. Yo! Baiklah teman-teman, saat ini kita mendengar dan menyaksikan melalui media cetak maupun media elektronik bahwasanya sering terjadi sekali kejadian kebakaran di perusahaan, di kantor, bahkan yang terbaru saat ini kita mendengar kebakaran terjadi di gedung pemerintahan, yang mana kebakaran tersebut disebabkan ya karena fire system yang tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak dapat digunakan secara maksimal. Oleh karenanya penting sekali dalam pembahasan kita ini kita akan membahas tentang apa sih pentingnya fire system dan apa saja yang termasuk dalam fire system tersebut. Oleh karenanya saya akan menguraikan dan menjelaskan apa saja yang termasuk di dalam fire system. Baik teman-teman, seperti tadi disampaikan bahwasannya penting sekali fire system itu diterapkan dalam suatu gedung, kantor, atau perusahaan. Ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kebakaran dan yang pastinya mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar terjadi di perusahaan, kantor, atau gedung. Karena bila mana fire system ini tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi dengan maksimal, maka ini akan menyebabkan timbulnya terjadinya bahaya kebakaran. Oleh karenanya penting sekali fire system ini ya untuk bisa digunakan atau untuk bisa diterapkan dengan maksimal. Secara garis besar, fire system terdiri dari sistem proteksi aktif dan juga sistem proteksi pasif. Nah, sistem proteksi aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik yang manual maupun otomatis. Dalam sistem proteksi aktif itu ada yang berbasis air dan juga ada yang berbasis zat kimia. Nah, untuk sistem proteksi aktif yang berbasis air contohnya adalah sprinkler, pipa tegak, dan juga selang kebakaran. Nah, untuk sistem proteksi aktif yang berbasis zat kimia, diantaranya adalah APAR dan juga pemadam khusus. Dalam sistem proteksi aktif yang merupakan bagian dari fire system, penting kita ketahui dan perhatikan bersama tentang adanya fire alarm system, fire suppression system, dan fire hydrant system. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu terkait itu. Fire alarm system adalah sistem yang dirancang dan dipasang untuk mendeteksi kebakaran baik secara manual maupun otomatis yang berfungsi untuk memberikan peringatan atau komunikasi atas terjadinya kebakaran kepada petugas atau lainnya. Untuk fire suppression system adalah sistem pencegahan terhadap terjadinya kebakaran melalui sistem pemadaman api secara otomatis dengan gas atau bahan kimia lainnya. Dan untuk fire hydrant system yaitu sistem pemadaman yang menggunakan air. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai sistem proteksi pasif merupakan sistem proteksi kebakaran yang terbentuk melalui peningkatan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartementasi, atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan api serta
perlindungan terhadap bukaan. Adapun contoh untuk sistem proteksi kebakaran pasif diantaranya yaitu pintu dan jendela yang tahan api, kemudian pelapis interior yang juga tahan api, kemudian penahan api untuk membentuk ruangan tertutup, kemudian pemisahan ruangan, alat dan sarana evakuasi, serta sistem pengendalian asap dan sarana pelambatan api. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai fire system, di mana fire system ini merupakan satu hal terpenting dalam penanggulangan kebakaran dalam rangka mencegah terhadap terjadinya kebakaran yang akan menimbulkan banyak kerugian, baik itu kerugian materi bahkan kerugian korban jiwa. Oleh karenanya penting sekali diperhatikan terhadap fire system ini. Di samping fire system atau sistem penanggulangan kebakaran ini juga merupakan salah satu cara untuk terbitnya sertifikat layak fungsi, di mana sertifikat layak fungsi bangunan ini merupakan barometer untuk dapat diketahuinya layak atau tidaknya bangunan itu difungsikan atau dipakai. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai bertemu dalam pembahasan materi-materi selanjutnya. Salam safety, smart, and safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.